بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep makhraj dan sifat ini merupakan uh, konsep dasar ya, konsep dasar dalam memahami ilmu tajwid ya. Dari makhraj dan sifat ini merupakan uh, konsep dasar di mana aturan-aturan tajwid itu dibuat ya. Tanpa memahami makhraj dan sifat, maka kita akan sulit untuk uh, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Akan tetapi topik ini mungkin terasa membosankan ya karena isinya yang sangat teori. Makharij wa sifat ya ini adalah bentuk bentuk jamak ya. Makhraj ini adalah jamak dari makharij adalah jamak dari makhraj. Secara harfiah makhraj ini kita terjemahkan sebagai tempat keluar ya, sebagai tempat keluar. Artinya uh, dari makhraj ini maka kemudian kita dapat mengetahui dari mana huruf-huruf itu keluar ya. Dari mana huruf-huruf itu keluar. Sementara sifat ini adalah jamak daripada sifat ya. Secara harfiah kita artikan sifat itu adalah uh, karakter ya, karakter atau uh, sifatul huruf ya, sifat-sifat daripada huruf. Jadi kita mempelajari sifat ini, maka kita akan mengetahui karakter huruf itu seperti apa. Sifat-sifat hurufnya itu seperti apa. Maka ini perbedaan dari makhraj dan sifat. Ketika kita membahas makhraj, maka yang dibahas itu adalah dari mana huruf itu keluar. Tempat keluarnya dari mana. Sementara kalau kita bahas tentang sifat, maka kita akan bahas bagaimana karakteristik daripada huruf tersebut. Maka ini kita bisa pahami ya. Maka ini sangat penting dalam mempelajari dua topik ini untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam pembahasan yang paling mendasar yaitu pertama adalah masalah makharijul huruf ya. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf ya. Dengan kita mempelajari dengan melihat gambar ini ya, agar kemudian kita bisa mengetahui dengan benar ya dari mana huruf-huruf itu berasal ya, dari mana huruf-huruf itu dihasilkan. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat ada 5 pembagian ya. Yang pertama perhatikan di area hijau dan biru ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan rongga mulut. Dalam ilmu tajwid diistilahkan dengan al-jawf ya. Kemudian yang kedua di area biru ini yang bawah ya. Ini adalah tenggorokan ya. Dan dalam ilmu tajwid kita sebut dengan al-khalq. Kemudian di area merah ini ya. Ini adalah rongga hidung ya. Dalam ilmu tajwid kita sebut dengan al-khayshum ya, al-khayshum. Kemudian berikutnya adalah tanda warna merahan ini adalah lidah ya. Disebut dengan istilah dalam ilmu tajwid al-lisan. Kemudian yang terakhir adalah dua bibir. Dalam ilmu tajwid disebut dengan istilah asy-syafatain ya, dua bibir. Nah, setiap 5 area ini berisi beberapa artikulasi, beberapa makhraj atau tempat keluarnya huruf secara rinci ya. Dan dari sinilah kemudian yang disebut dengan makhraj ya. Makhraj tempat keluarnya huruf ya. Dari 5 bagian ini ya, dari 5 bagian tadi yang kita pelajari, maka kemudian
ada total 17 makhraj, ya, atau tempat keluarnya huruf yang kita sudah beri tanda putih ini ya. Ada 17 makhraj. Nah, dari 17 makhraj ini kemudian menghasilkan semua suara, ya, menghasilkan semua suara. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dari para ulama ya mengenai jumlah makhrajnya. Ada yang mengatakan 16 makhraj, dan ulama lain juga ada yang mengatakan 14 makhraj. Akan tetapi kita uh, pada pembelajaran ini merujuk kepada Ibnu Al-Jazari ya, yang merincikan ada 17 makhraj, yang di mana pendekatan ini sangat cocok dengan studi Al-Quran, lebih mudah dipahami ya. Dan dan Ibnu Jazari ini adalah seorang ulama besar dalam ilmu qiraat Al-Quran dan ilmu ilmu tajwid. Untuk menentukan di mana tempat keluarnya huruf itu, maka ada beberapa metode atau cara yang kita gunakan. Cara yang pertama adalah dengan memberikan tasydid ya, dengan memberikan tasydid pada huruf yang akan kita uji ya, dengan dibaca syiddah dengan kanan ya. Misalkan kita akan menguji huruf qaf dengan kita memberikan harokat tasydid dengan bacanya tekan ya, qa, qa. Maka kita akan bisa memahami dari mana huruf itu keluar. Contoh yang kedua, misalkan kita menggunakan huruf ba dan kita berikan tanda tasydid, kemudian kita ucapkan dengan syiddah, dengan tekanan ba, ba. Maka kemudian kita akan bisa rasakan dari mana huruf itu berasal, keluar ya. Metode yang kedua adalah dengan menggunakan hamzah yang diberi baris fathah dan diikuti oleh huruf yang akan kita uji. Contoh, misalkan kita uji huruf qaf ya, maka kita beri huruf hamzah di depan dan kita sukunkan huruf qaf, aq, aq. Maka kita akan bisa rasakan dari mana keluar hurufnya. Kemudian huruf sin, as, as, maka kita bisa merasakan dari mana huruf sin itu keluar ya. Jadi teman-teman bisa mencoba dua cara ini ya untuk mengetahui dari mana makhraj hurufnya keluar ya, dengan menambahkan tasydid atau dengan menggunakan huruf hamzah diberi baris fathah diikuti dengan huruf yang akan diuji ya, huruf yang akan diuji. Dari sini kita bisa berikan ringkasan bahwasanya yang pertama kita sudah membahas ya konsep dasar dari makhraj dan sifat. Yang kedua, kita sudah mempelajari 5 area penghasil suara ya, ada rongga mulut, al-jauf, ada tenggorokan, al-khalq, ada rongga hidung, al-khayshum, ada lidah, al-lisan, dan ada 2 bibir atau asy-syafatain. Dan yang ketiga, kita sudah belajar juga cara menentukan dari mana huruf itu keluar atau makhrajnya ya, dengan 2 cara ya. Dengan memberi tanda syiddah, tasydid, atau dengan memberi huruf hamzah berbaris fathah diikuti huruf yang akan diuji. Jika video ini bermanfaat ya, silakan di-like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.